Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Perhatikan gambar yang Bunda berikan. Lahti adalah salah satu kota di Finlandia. Pada bulan Januari, di Lahti terjadi musim dingin. Rata-rata suhu udara pada malam hari di Lahti 3 kali lebih dingin daripada rata-rata suhu udara pada siang hari. Jika rata-rata suhu udara pada siang hari adalah negatif 2 derajat Celcius, maka berapakah rata-rata suhu udara pada malam hari di Lahti? Selanjutnya di sini Bunda akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka perkalian antara A dan B dapat dituliskan A dikalikan B sama dengan B ditambahkan B ditambahkan B ditambahkan B sebanyak A suku. Kemudian untuk B dikalikan A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A dan seterusnya sebanyak B suku. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan positif dengan bilangan negatif, dan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Hasil perkalian bilangan bulat disajikan dalam tabel berikut ini. Dengan keterangan untuk A lebih dari 0 atau B lebih dari 0 merupakan bilangan positif, dan untuk A kurang dari 0 atau B kurang dari 0 merupakan bilangan negatif. Untuk penjelasannya, yang pertama di sini untuk A lebih dari 0 positif, B lebih dari 0 positif. Apabila positif dikalikan positif, hasilnya adalah positif. Kemudian untuk yang kedua, positif dikalikan negatif adalah negatif. Negatif dikalikan positif yaitu negatif. Dan negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Mungkin untuk mempermudah kalian dalam mengingat, apabila dia merupakan bilangan bulat yang tandanya sama seperti positif-positif atau negatif-negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Tetapi jika dia bilangan bulat yang berbeda seperti positif dengan negatif atau negatif dengan positif, hasilnya selalu negatif. Untuk sifat-sifat perkalian, pada sifat-sifat perkalian itu berlaku yang pertama tertutup. Apabila perkalian antara bilangan bulat, dia akan menghasilkan bilangan bulat juga. Yang kedua yaitu berlaku komutatif atau pertukaran. Sebagai penjelasan yaitu A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Contohnya di sini 3 dikalikan 4, hasilnya akan sama dengan 4 dikalikan 3. Untuk sifat yang selanjutnya, apabila hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya adalah sama dengan 0. Sebagai contoh di sini 3 dikalikan 0 itu sama seperti 0 dikalikan 3 yang hasilnya adalah 0. Kemudian untuk sifat yang keempat memiliki unsur identitas yaitu 1. Apabila setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Seperti contoh 3 dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan 3 yaitu 3. Untuk sifat yang selanjutnya, asosiatif yaitu pengelompokan. Ini hampir sama dengan sifat asosiatif pada penjumlahan ya. Sebagai contoh di sini 2 dikalikan 3, kemudian dikalikan 4 sama dengan 2 dikalikan 3 dikalikan 4. Nah, sebagai penjelasannya kita kerjakan dari yang ruas kiri terlebih dahulu. 2 dikalikan 3 sama dengan 6, dikalikan 4 ya. Kemudian 2 dikalikan 3 dikalikan 4 sama dengan 12. 6 dikalikan 4 yaitu 24, 2 dikalikan 12 yaitu 24. Hasilnya sama. Kemudian sifat selanjutnya yaitu distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jika ada A dikalikan B ditambahkan C sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C, atau A dikalikan B dikurangi C sama dengan A dikalikan B dikurangi A dikalikan C.
Contohnya di sini 2 dikalikan 3 ditambah 4 akan sama dengan 2 dikalikan 3 ditambahkan dengan 2 dikalikan 4. Kemudian 3 dikalikan 5 dikurangi 2 sama dengan 3 dikalikan 5 dikurangi 3 dikalikan 2. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat, maka pembagian A oleh B dituliskan dengan A dibagikan B. Dengan A itu kita sebut sebagai bilangan yang dibagi dan B adalah bilangan pembaginya. Nah, di sini mungkin ada info penting yang Bunda Nanda akan bagikan kepada kalian. Untuk pembagian 0 itu dia tidak terdefinisi. Tetapi jika 0 dibagikan 5 hasilnya 0. Jadi ketika ada suatu bilangan dibagikan dengan 0, hasilnya itu dia tidak terdefinisi. Tetapi jika ada 0 dibagikan suatu bilangan, hasilnya adalah 0. Jadi mungkin Bunda Nanda ingatkan kalian harus berhati-hati dengan bilangan 0 dalam pembagian. Untuk selanjutnya di sini yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran merupakan pengerjaan hitung bilangan yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi hitung yang berbeda. Di situ ada 3 contoh ya yang Bunda Nanda berikan. Untuk contoh yang pertama itu dia memuat tanda penjumlahan dan perkalian. Kemudian untuk contoh yang kedua dia memuat ada 3 operasi hitung yaitu penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Untuk contoh yang ketiga ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Operasi hitung bilangan bulat yang sering digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan tanda kurung. Kemudian ada aturan-aturan untuk mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, kita harus memperhatikan operasi hitung dalam tanda kurung. Jadi, apabila ada tanda kurung, kita harus mengerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian itu dia sama-sama kuat. Jadi, kita bisa mengerjakan urut dari yang sebelah kiri. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu juga sama-sama kuat. Jadi, kita harus mengerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk yang aturan keempat, perkalian dan pembagian itu dia lebih kuat dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau semisal dalam suatu operasi campuran, ada perkalian dan pembagian itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Penjelasannya, perhatikan contoh yang Bunda Nanda berikan. Di sini yang pertama yang harus kita cek adalah tandanya ya, karena pada contoh soal itu tidak ada penggunaan tanda kurung. Kemudian ada tanda pengurangan, ada pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Kita kerjakan dari yang pembagian karena pembagian dan perkalian itu kan dia lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Tetapi posisi pembagian ini dia berada di sebelah kirinya perkalian. Kita bisa menuliskannya menjadi seperti ini. Kita berikan kurung terlebih dahulu agar sebagai penanda bahwa bagian itu yang harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi hasil dari negatif 40 dibagi 5 karena negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif 8. Ditambahkan hasil dari perkalian negatif 7 dikalikan 16 yaitu negatif 112. Kemudian kita hitung negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif ya. Berarti negatif 48 ditambah 8 positif bertemu negatif yaitu negatif 112 yaitu negatif 162. Untuk contoh yang selanjutnya, nah di sini karena ada tanda kurung jadi kita hitung terlebih dahulu. Negatif 28 ditambahkan dengan 52 yaitu 24 dibagi dengan negatif 6 dikurangi negatif 15 dikalikan negatif 4 ditambah 26. Kita hitung yang pembagian terlebih dahulu ya, karena dia berada di sebelah kiri.
24 dibagi negatif 6, positif dibagi negatif adalah negatif. 24 dibagi 6 yaitu 4. Kemudian dikurangi perkaliannya dari negatif 15 dikalikan negatif 4. Ditambahkan 26. Negatif 4 dikurangi hasil dari negatif 15 dikalikan negatif 4 yaitu 60 ya, karena negatif dikalikan negatif positif. Ditambahkan 26. Maka kita peroleh hasilnya yaitu negatif 64 ditambahkan 26. Negatif 38. Seperti itu ya anak-anak penjelasan materi untuk hari ini. Selanjutnya untuk tugas hari ini, silahkan kalian buka buku interaktif matematika kelas 7 halaman 15 sampai 17. Kerjakan nomor yang sudah Bunda berikan tersebut ya. Kemudian kalian bisa mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp atau email yang Bunda tuliskan. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.